Oke, kemarin di ADS benar-benar bersyukur sekali ya bisa punya kesempatan untuk bisa join di acara tersebut, melayani juga di sana. Karena mungkin itu yang pertama ya buat beberapa orang, termasuk buat saya sama Jessica, itu yang perdana. Ya karena dulu katanya terakhir 2016 ya. Saya masih Bible study itu. Waktu itu ya masih Bible study, masih penuh dengan dosa. Ya sekarang masih dikit tapi. Ya, tapi bersyukur kemarin melihat bagaimana brother sister dari Nusantara itu berkumpul ya. Yang bikin saya semangat adalah bahwa meskipun kita punya logat berbeda, ya cara bicaranya beda, tapi waktu kita ngomongin tentang Tuhan nyambung. Itu langsung nyambung. Kita ngomong Bible study nyambung. Ngomong pergumulan nyambung. Saya kemarin ketemu saudara dari Papua, saya bilang, di sana ada juga yang nakal ternyata murid-murid. Saya pikir di Tangerang doang. Ternyata enggak ya. Jadi itu ngebuka juga. Akhir kita nggak kayak katak dalam tempurung. Bahwa memang misi Tuhan itu dari mana? Sabang sampai Merauke itu betul-betul ada. Bahkan nggak cuma itu. Kita ketemu juga ada dari Jepang, ada dari Korea juga kemarin, ada dari Ceko ya. Yang dari Ceko nanti brother sister akan datang juga ke sini untuk khotbah di Jam. Wah ya, jadi yang mau kenalan nanti bisa join ibadah Jam, betul. Betul ya. Terus ada lagi dari mana kemarin? Denmark ya. Oh ya, dari Denmark. Wah. Nepal, Denmark juga ada. Saya ketemu Nepal juga ada. Terus banyak banget dari India, dari China, dari Hong Kong ya. Waduh, pokoknya banyak banget. Dan kita semua ngomong berbahasa Inggris dengan logatnya masing-masing. Jadi susah lah ya. Tapi yang pasti seru banget karena ketika kita bahas firman Tuhan semuanya nyambung ya. Semuanya bisa terkoneksi. Dan pagi ini kita sama-sama kita mau lihat lagi ke firman Tuhan. Ya, tema kita bulan ini adalah Fan into Flame. Wah ini pas banget ya, terutama untuk brother sister kita juga mungkin yang kemarin punya kesempatan join di ADS juga, bahkan ikut melayani. Saya ngeliat, wah luar biasa banget Bang Andreas, ya Pak Anang. Kita kasih apresiasi dulu ya, semua yang join di ADS kemarin semuanya ikut melayani juga. Ya jadi itu mungkin pengalaman perdana juga kali ya, kalau yang mungkin yang baru pertama kali ya, ngelayanin 4.000 orang, bayangin. Saya nggak kebayangin di bagian konsumsi, gimana ngafalin tuh orang udah ngambil apa belum. Karena saya lolos 3 kali. Oke, tema kita adalah Fan into Flame. Jadi kita pingin banget di bulan ini dari buku Timotius kita bisa belajar bagaimana kita bisa punya iman yang terus berapi-api. Kita bisa punya semangat yang terus berkobar-kobar. Itu yang kita pingin belajar dari buku Timotius. Dan saya berharap setelah kurang lebih selama 3 minggu ya, bahkan saya dengar kemarin Kodani juga sharing lesson di sini ya, dan sharingnya luar biasa ya. Kita kasih semangat dulu buat Kodani juga. Di mana Kodani? Nggak ada. Oh iya. Ya, jadi saya berasa benar-benar ini wah pas banget ya. Banyak brother sister yang mengeluarkan talentanya. Saya rasa itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa terus semangat adalah dengan kita mempergunakan gift. Ya, karunia yang sudah Tuhan berikan. Saya nggak ada karunia bro, berarti kurang pelayanannya. Pasti ada, belum ketemu aja. Pasti ada ya, kita semua punya gift yang sudah Tuhan berikan. Jadi sebelum kita lihat lagi ke firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami semua bisa berkumpul lagi Tuhan di gereja kami tercinta ini Tuhan, di GKDI Tangerang, di Karawaci Tuhan. Kami bersyukur setelah kemarin kami punya kesempatan untuk bisa berfellowship dengan brother sister Nusantara dan juga brother sister dari mancanegara juga Tuhan, untuk kami semua yang ikut ADS. Kami bersyukur sekarang kami bisa berkumpul lagi untuk kami membagikan sukacita dan pelajaran-pelajaran juga semangat yang kami bawa Tuhan dari pertemuan Disciple Summit kemarin Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami juga mau melihat lagi ke dalam firman-Mu, kiranya Engkau bantu Tuhan, lembutkan hati setiap kami. Biarlah hari ini firman-Mu bertahta Tuhan di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu betul-betul masuk ke dalam, menusuk ke dalam hati kami. Dan betul-betul tumbuh dengan subur membangun iman kami Tuhan. Sertai juga hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan bermanfaat untuk membangun jemaat. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tema Fan into Flame ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Ya, kita udah 3 minggu ini saya yakin kita udah hafal ya, kita udah baca terus ini. Dan 2 Timotius seperti yang kita tahu ini juga adalah surat yang terakhir dari Paulus. Ya, kalau hari ini kita melihat kekristenan, bahkan banyak orang yang salah kaprah bilang bahwa kekristenan itu dibuat
dibangun oleh Paulus, bukan oleh Yesus. Yesus mengajarkan ajaran yang lain. Paulus yang membangun kekristenan. Kenapa? Karena Paulus banyak sekali, yaitu nyebutnya menafsirkan dari apa yang tertulis di dalam Taurat, dia tafsirkan menjadi satu bentuk yang praktikalnya. Dan hari ini yang akhirnya kita pelajari, ya bagaimana cara pembimbingan, bagaimana cara membangun sebuah gereja, organisasi gereja. Kita banyak belajar dari surat-suratnya Paulus. Jadi kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang-orang yang betul memang diberkati oleh Tuhan, dia disertai oleh Roh Kudus, sehingga dia memberikan banyak pencerahan sampai dengan kita hari ini yang sudah 2000 tahun kemudian ya dari zaman Paulus pada saat itu. Jadi kalau ini adalah surat yang terakhir, artinya ini surat penting sekali. Ini surat yang sangat penting. Karena apa? Bahkan Paulus sendiri bilang bahwa darahnya sudah akan segera dicurahkan di penutupan surat ini. Jadi Paulus dengan secara sadar dia tahu umurnya udah gak panjang lagi. Jadi dia tahu kemungkinan besar ini adalah surat terakhirnya. Gak akan ada surat yang lain lagi setelah ini. Makanya dia minta Timotius untuk kalau bisa segera datang. Dia minta itu kepada Timotius karena dia kangen banget, dia pengen banget ketemu sama Timotius. Nah jadi memang kalau kita lihat di 2 Timotius ini memang surat itu ditujukan untuk Timotius secara personal sebetulnya. Tapi banyak hal yang kita bisa belajar dari nasihat-nasihat Paulus untuk Timotius. Hari ini saya mau ajak kita untuk melihat dari 2 Timotius 3. Ya, khususnya dari ayat 1 kita mulai baca ya, saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kira-kira nubuatan Paulus ini sudah terjadi atau belum sekarang? Sudah ya. Jadi itu adalah salah satu, kita nggak perlu menerka-nerka dari memecahkan kode yang ada di kitab Wahyu. Kita baca di Timotius kita sudah tahu. Semua yang disebut di sini hari ini sudah banyak manusia yang seperti ini. Ya, cinta diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, garang, ya, tidak tahu terima kasih, tidak suka yang baik, ya, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Hari ini, bahkan mungkin kita semua dulunya adalah salah satu dari orang-orang seperti ini. Dan mungkin kadang sampai hari ini, kadang masih suka ke bawah, masih suka keluar itu area-area itu, garang, ya. Nah, saya ingat banget kemarin karena saya belum pernah ngelayanin 4.000 orang, ya. Saya belum pernah ngelayanin 4.000 orang, waktu itu saya udah capek banget malam hari. Tiba-tiba saya merasa kontrol diri saya itu rendah sekali. Tiba-tiba jadi garang lagi, balik lagi ke zaman dulu. Padahal bentuknya udah fluffy begini ya. Tapi waktu itu di hati panas. Tapi dari situ saya jadi diingatkan lagi bahwa wah masih ada ternyata ini. Yang saya pikir saya udah orang yang lucu, saya orang yang menggemaskan, menyenangkan gitu ya. Ternyata masih sisa itu. Kesombongan, prideful, wah masih ada di sana ternyata. Belum hilang, belum betul-betul hilang. Tapi itu mengingatkan saya lagi bahwa kita semua berangkat dari sana kan. Dan bukan cuma kita yang berangkat dari sana. Brother sister kita juga berangkat dari sana. Nah bayangkan kita dikumpulkan dalam satu ruangan. Kita membangun satu tim. Sudah pasti akan ada aja kelepasan-kelepasan di sana sini. Bayangin kalau kemudian kita tidak mau saling belajar untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni. Hancur, betul ya? Karena apa? Karena kita semua bukan orang suci. Kita harus terima itu. Kalau kita datang ke gereja, itu ibarat kita datang ke rumah sakit. Tapi dokternya pun ini juga belum sembuh benar. Masih sakit juga. Lah kalau kemudian kita expect kita ketemu orang sehat di rumah sakit, yang salah siapa? Ya, kita sendiri datang kita aja sakit. Oke. Nah, tetapi sayangnya di sini dibilang yang menyedihkannya bahwa secara lahiriah orang-orang ini itu menjalankan ibadah mereka. Berarti yang Paulus bilang di sini, ini bukan orang-orang umum secara umum, tapi orang-orang yang juga termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah. Berarti termasuk kita. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa?
Kalau kita lihat di NIV yang ayat yang kelima ditulis having a form of godliness but denying its power. Nah, kata kekuatan atau power di sini kalau di bahasa Yunaninya itu adalah dunamis. Ya, ini kita bisa cek di Blue Letter Bible, bisa download aplikasinya. Yang artinya adalah strength, kekuatan, power, kuasa ya, atau kemampuan. Artinya apa? Artinya kesalehan atau ibadah itu sebetulnya di dalamnya itu ada kekuatan. Ada powernya berarti di situ. Harusnya ada efeknya. Harusnya ketika kita beribadah, kita dapat powernya. Berarti begitu harusnya. Tapi sayangnya, ternyata di akhir zaman atau di zaman kita hari ini, banyak orang menjalankan ibadah, tapi dia nggak dapat powernya itu. Dia nggak dapat powernya. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Power of Godliness. Mari kita lihat ya, power of godliness, kekuatan dari sebuah kesalehan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, Paulus menulis kepada Timotius, dia bilang begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu memberikan keuntungan yang besar. Nah, saya selalu ingat ya bahwa ketika saya awal datang ke Tuhan, memang betul bahwa saya mau ikut sebagai muridnya. Betul saya mengakui dia adalah Tuhan saya. Tetapi sama seperti kita semua mungkin ya. Saya pada saat itu juga belum murni. Betul-betul benar-benar mau ikut Tuhan. Makanya nggak ada istilah ketika orang sudah bertobat dia pasti selamat. Udah bertobat udah dibaptis pasti selamat. Belum tentu. Karena itu ada sebuah proses lagi untuk pemurniannya. Untuk sampai ke level percaya yang dimaksud oleh Tuhan. Level percaya yang dimaksud oleh Tuhan itu contohnya apa? Abraham mempersembahkan Ishak. Itu level percaya yang Tuhan minta. Percaya yang 100%. Dan pada saat di awal, saya udah sering cerita juga bahwa saya masih ada pengharapan-pengharapan dari rancangan-rancangan masa lalu saya. Yang saya pingin ketika saya bertobat, Tuhan memberkati rancangan ini. Jadi seolah-olah waktu itu saya datang ke gereja, meskipun saya tidak dengan sadar lakukan ini, tapi seolah-olah itu sistemnya kayak barter. Oke deh gue tobat deh, gue gak marah-marah lagi. Oke deh saya nurut deh, saya datang ke gereja tiap hari. Oke saya mau dibimbing, oke saya mau ditegur. Tapi tolong ini, usaha saya Tuhan. Tolong yang ini diberkatin ya. Yang lainnya saya lakukan. Ya. Jadi itu adalah satu bentuk yang mirip-mirip seperti apa? Motong ayam, pakai kembang 7 rupa. Pokoknya itu persembahannya itulah, sajen. Ngasih sajen dengan harapan kita dapat keuntungan dari sana. Nah, itu dulu yang ada di pikiran saya. Tapi dari kata-kata Paulus ini, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Saya nggak terlalu paham, tapi kalau direnungkan lagi, ternyata ini dalam sekali maknanya. Karena apa? Rasa cukup, orang yang punya rasa cukup itu sangat mudah untuk bersyukur. Orang yang tidak punya rasa cukup, itu sulit untuk bersyukur. Orang yang mudah bersyukur, itu mudah untuk melihat kerja Tuhan. Mudah merasakan kasihnya Tuhan. Mudah kepenuhan kasih karunia-Nya Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur, dia akan sulit melihat kerja Tuhan. Karena semuanya adalah tentang dia. Dia akan sulit melihat kasihnya Tuhan. Karena standar kasihnya adalah keinginan dagingnya. Sehingga akhirnya, orang kalau dia beribadah tapi tidak disertai dengan contentment, dengan rasa cukup, orang itu akan mendapatkan kerugian besar. Seperti yang tadi ditulis di 2 Timotius sebetulnya. Memangnya apa sih keuntungan dari kalau kita menjadi saleh? Kekuatan seperti apa yang kita dapat? Pertama, pertumbuhan secara iman. Nanti ayatnya kita bisa buka sendiri ya. Kita akan mendapatkan pertumbuhan secara iman. Contoh misalnya, kita lagi berat, kita lagi bergumul. Beberapa waktu yang lalu ada saudara-saudari kita ya sharing komuni di sini. Mereka cerita bagaimana mereka mengalami satu pergumulan, ya, ditipu rekan usahanya dan suaminya kehilangan pekerjaannya. Tapi kemudian di minggu yang sama, di minggu itu, dia harus membawakan sebuah firman Tuhan ya. Dia membawakan firman Tuhan, dia sharing lesson. Dia punya pilihan sebetulnya untuk apa? Sorry bro, hati saya lagi gak benar. Sorry bro, saya lagi gak enak. Sorry bro, saya lagi bergumul. Saya yakin kita semua di sini pasti paham. Kita gak akan menyalahkan dia kalau dia mundur pada saat itu. Gak akan kita salahkan. Karena kalau kita ada di posisi dia, kita tahu itu bukan sesuatu yang mudah.
Tapi kita bisa bersyukur, kita melihat brother sister kita ini, mereka ambil keputusan untuk tetap lakukan yang jadi bagian mereka. Mereka pilih untuk tetap taat. Karena buat mereka, kesempatan untuk sharing firman Tuhan, itu bukanlah tentang mereka. Tapi itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk mereka. Dan mereka mau taat dengan kepercayaan itu. Dan kita tahu di akhirnya ya, bagaimana rekan bisnisnya yang tadinya menipu, akhirnya mengembalikan seluruh dananya. Yang tadinya sudah hilang itu. Tuhan menyertai orang-orang yang seperti ini. Dan orang-orang yang taat, yang mau saleh dengan firman Tuhan, seperti inilah yang akan bertumbuh secara iman. Sebelum kita pernah mencoba untuk menantang iman kita nggak akan pernah bertumbuh. Sebelum kita mencoba untuk percaya dengan janji Tuhan, kita nggak akan pernah bisa percaya sama Tuhan. Saya sering kasih perumpamaan, kalau orang kita baru kenal, terus kita mau titip barang ke dia, kita nggak mungkin langsung titip kartu ATM. Kita pasti kasih sendal jepit dulu, itu pun mungkin sebelah. Nggak mau dua, biar kalau hilang masih ada satu. Titipnya sendal jepit, baru nanti setelah lebih kenal, mungkin kita akan mulai pinjemin mobil, pinjemin motor. Baru setelah kita percaya banget, mungkin kita mulai titipin dompet, titipin kartu ATM. Karena kita udah percaya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba bahwa orang itu langsung percaya 100%. Ini manusia yang kita bisa lihat. Jadi omong kosong, kalau kita bilang kita percaya Tuhan 100%, tapi kita nggak pernah menunjukkan bahwa kita percaya sama dia. Tuhan gak kelihatan, kita bilang kita percaya sama Tuhan. Tapi ketika pergumulan datang, kita mundur. Padahal, di balik setiap pergumulan, setiap tantangan, disitulah Tuhan menunggu. Ayo nak, sini. Kalau kita bisa melewati satu pergumulan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan di area itu minimal. Saya bersyukur, saya pernah ada pengalaman yang saya sering cerita ya, waktu menggantikan khotbahnya Pak Sahat. Itu benar-benar lagu ketiga, udah mau selesai, saya lagi enak banget pujian. Ada suara. Bro, suara gue gak keluar, lu khotbah. Ada suaranya Pak Sahat di sebelah. Saya yang tadinya kusyuk langsung duduk berdoa aja. Saya gak tahu isi slide-nya apaan kan. Tapi saya bersyukur bahwa penyertaan dari Roh Kudus, entah gimana, bisa. Entah gimana, apakah karena sayanya yang sudah hebat, karena sudah sering khotbah? Saya yakin enggak. Saya yakin 100%. Bahkan kalau hari ini saya bisa mengerti firman Tuhan, ini juga bukan karena saya pintar. Tapi karena Tuhan menyertai saya. Kita semua bisa. Kenapa hari ini ada firman Tuhan? Supaya kita ngerti. Makanya kita bisa baca firman Tuhan. Jadi kita harus challenge. Tuhan kasih janji apa? Obey sama itu, saleh sama itu, taat sama janji itu. Kita akan mendapatkan pertumbuhan iman. Pertumbuhan buah roh. Tadi, kalau kita nggak pernah melayani, kita nggak pernah mencoba mengasihi orang lain, gimana buah roh kita bertumbuh? Mungkin ada beberapa dari kita merasa, waktu saya Bible study, semua orang peduli sama saya. Setelah saya jadi murid, kok nggak ada lagi yang kontak saya? Karena mungkin ada yang miss di sana. Apa itu yang miss? Kita jadi murid bukan supaya diperhatikan orang lain. Kita jadi murid karena kita mau ikut Tuhan. Kita jadi murid untuk kita mengasihi Tuhan. Yang artinya mengasihi orang lain. Hukum Taurat bergantung pada 1, 2, tapi 1 peraturan. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesama. Enggak ada dikasihi sesama. Kasihi sesama. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kasihi musuhmu. Jadi ketika kita jadi murid, kita harus challenge diri kita. Justru untuk apa? Untuk mengasihi orang-orang lain. Itu perintahnya. Dari situlah buah roh kita akan tumbuh. Dari situlah kita akan dapat yang namanya kesabaran. Dari situlah kita akan dapat yang namanya pengendalian diri. Dari situlah kita akan bertumbuh dalam kasih. Dari situlah kita bisa mengasihi lebih banyak orang dengan berbagai latar belakang. Jadi semuanya itu sebetulnya ada kalau kita melakukan ibadah kita dengan benar. Apalagi pertumbuhan pengertian akan kebenaran. 2 Timotius 3 ayat ke-16. Kita semua pasti sudah hafal ya. Manfaat firman Tuhan ada 4. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Yang terakhir mendidik dalam kebenaran. Ini ayat dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Artinya bahwa kebenaran itu ada yang versinya Tuhan. Karena dia bilang pertama apa? Mengajar. Kedua menyatakan kesalahan. Ketiga memperbaiki kelakuan. 3 ini kita lakukan baru dapat yang keempat.
dididik dalam kebenaran. Versinya Tuhan. Jadi kita baru bisa bertumbuh di dalam kebenaran ketika kita betul-betul melakukan firman Tuhan. Kita menjaga ketaatan kita, kesalehan kita terhadap firman Tuhan. Pengertian kita pun akan ditumbuhkan. Mungkin dulu kita lakukan teduh karena harus, karena wajib. Tetapi ketika pengertian kita ditambahkan, kita jadi sadar bahwa kita saat teduh karena kita butuh. Bukan lagi karena harus. Yang terakhir adalah keselamatan jiwa kita. Tentunya kesalehan yang benar itu akan mendatangkan keselamatan untuk jiwa kita. Bukan hanya di masa mendatang, tapi di hari ini juga. Hari ini berapa banyak orang yang hidupnya menderita karena jiwanya tidak tenang. Kenapa jiwanya tidak tenang? Karena dia membuat banyak penjara-penjara berdasarkan ukuran-ukuran dunia. Sehingga akhirnya tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Ada orang lain sukses, dia iri. Ada orang lain mungkin punya kendaraan baru atau apa, dia iri. Ada orang lain punya anak berhasil, dia iri. Mudah sekali sakit hati. Nggak ada keselamatan jiwanya di hidup yang hari ini. Bahkan kita bisa belajar, ada satu kartel dari Meksiko namanya Pablo Escobar. Ini orang, bagi orang-orang di Meksiko ya, dia dikenal sebagai Robin Hood. Karena dia suka mengasihi orang-orang miskin. Tapi di balik itu sebenarnya dia adalah seorang kartel. Dia pembunuh yang sangat keji. Dia halalkan segala cara untuk bisnis narkobanya lancar. Apakah ada ketenangan jiwanya? Saya yakin enggak. Tapi secara dunia sukses? Ya. 2 Timotius 3, kita lihat lebih dalamnya. Kenapa jadi kalau misalkan ibadah itu bisa mendatangkan semua keuntungan yang tadi, kenapa ada orang yang masih ragu-ragu di dalam beribadah atau enggak serius? 2 Timotius 3 ayat 6-7. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini ngeri ya, selalu ingin diajar tapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Selalu datang ke ibadah, mendengarkan firman Tuhan, datang ke pertemuan, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak betul-betul bertobat. Karena mereka masih punya dosa yang mereka tahu itu dosa. Udah dikasih tahu sama pembimbingnya itu dosa, tapi dia simpan. Dan dia terus lakukan. Akhirnya apa? Tidak bertumbuh di dalam pengenalannya akan kebenaran. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi saya tahu kita semua hari ini berjuang. Justru kalau ada yang kita yang gak berjuang, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Hari ini kita sedang berjuang. Apa? Dosa apa yang masih ada mengikat di kita? Kita cek hati. Kita cari dosa apa yang selama ini masih jadi penghalang untuk kita bisa hidup 100% sebagai murid Yesus. Saya mau ambil contoh siapa? Ya ini berhubungan dengan pertobatan ya. Oke. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pembimbingnya Yesus Kristus langsung. Kalau Yudas Iskariot tidak bertumbuh, apakah itu salahnya Yesus? Salah Tuhan Yesus? No. Tapi karena dia menyembunyikan, dia masih punya dosa. Dia senang uang. Dia suka mencuri. Dia pelihara dosa itu. Dia udah tahu itu salah, tapi dia lakukan. Meskipun dia dibimbing oleh orang yang levelnya Tuhan Yesus pun, itu tidak bisa menyelamatkan dia. Dia tidak pernah sampai kepada kebenaran. Kita lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dibilang di sini sama Paulus. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kita semua hari ini mengenal kebenaran firman Tuhan bukan karena Tuhan yang kasih tahu ke kita langsung. Selalu ada orang lain di sana. Ada orang lain yang Tuhan pakai untuk membimbing kita. Ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Selalu ada orang lain. Bahkan di sini dibilang Timotius sendiri, dia sudah dari kecil dia mengenal kebenaran kitab suci. Artinya dia melalui neneknya, melalui orang tuanya, ibunya ya.
Dan ini bicara tentang apa? Role model. Kita butuh ada yang namanya role model. Role model ini ada dua. Yang pertama mentee. Mentee itu adalah anak didik. Ya, kita sebagai murid, kita harus cari role model kita. Siapa yang mau kita contoh? Kita semua nggak sempurna kalau kita hanya cari satu orang. Tapi di dalam satu jemaat kita menjadi sempurna. Kita mau bikin event, kita tahu harus ke siapa kita belajar. Kita mau bikin praise and worship, kita tahu kemana kita harus bertanya. Kita mau belajar firman Tuhan, kita tahu kita harus datang kemana. Selalu ada role model di setiap bagian. Kita perlu punya hati yang mau belajar. Kita ambil contoh. Markus ya, Yohanes Markus. Yohanes Markus ini adalah yang menyebabkan Paulus dan Barnabas waktu itu pecah kongsi. Ya, berantem. Dia adalah keponakannya Barnabas, tetapi kemudian setelah dia sempat ikut mission team, kemudian akhirnya Markus memutuskan untuk pergi pulang ke rumahnya di Yerusalem. Dan kalau kita telusuri ternyata dia adalah anak seorang kaya raya dan dia seorang yang manja. Ibunya punya rumah yang besar di Yerusalem, bahkan cukup untuk para rasul kumpul di sana. Artinya memang dia seorang yang kaya raya. Dan bukan cuma itu, dia punya ART. Dituliskan bahkan ART-nya ya, itu kenal hafal suaranya Petrus tanpa perlu melihat wajahnya Petrus. Jadi Petrus masih di luar rumah, gerbang ketutup, dia dengar suaranya, dia tahu itu suara Petrus. Saking Petrus sering ada di situ. Jadi latar belakangnya Markus memang adalah seorang anak yang manja dan kaya raya. Dan dia pernah meninggalkan pelayanan misi. Tetapi bagusnya Markus adalah dia tidak pernah menutup diri untuk dibimbing. Dia belajar dari Petrus. Bahkan Petrus sampai panggil dia anakku. Saking mereka hubungannya udah dekat sekali. Dia belajar juga dari Barnabas, pamannya. Dia belajar juga dari Paulus. Dan akhirnya Markus menjadi penulis Injil. Injil Markus. Ini dari sudut pandangnya Petrus. Dan dia juga disebut sebagai rekan sekerjanya Paulus. Dibilang bahwa pelayanannya penting bagiku, kata Paulus. Setelah sebelumnya Paulus pernah marah gara-gara dia. Bahkan menurut tradisi gereja, akhirnya Yohanes Markus itu adalah menjadi seorang pendiri gereja Alexandria. Yang sekarang menjadi gereja Koptik di Mesir. Dan dia juga tercatat sebagai pendiri kekristenan di Afrika. Dan akhirnya seorang anak manja ini berubah. Ya, berubah. Bahkan dia mati martir di Alexandria di Mesir. Dari seorang anak yang manja. Kita semua punya background berbeda. Kita semua punya background yang berbeda. Tapi selama kita buka hati kita mau dibimbing. Kita mau belajar. Kita punya learning attitude. Kita punya drive untuk mau bertumbuh. Kita bisa berubah. Karena ini bukan tentang kita. Ini tentang kerajaan Tuhan. Kita hanyalah alatnya aja. Yang kedua, role model. Ini tentang apa? Menjadi mentor. 2 Timotius 3 ayat 10-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus berani ngomong sama Timotius, kamu telah mengikuti saya. Nah hari ini kita sebagai murid Yesus, berani gak kita ngomong begini? Kalau kita belum berani ngomong seperti ini, berarti itu bagus sekali. Karena apa? Kita langsung tahu area mana kita harus bertumbuh. Apa yang kita gak berani ngomong? Mungkin hari ini satu-satunya yang kita pede ngomong ke semua orang adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagus, itu langkah pertama. Tapi ada yang step berikutnya lagi. Bagaimana cara hidup kita? Kita berani bilang sama orang, ikutin cara saya hidup. Bagaimana dengan ajaran kita? Kita berani bilang sama orang, ikuti ajaran saya. Ini dilakukan Paulus. Jadi bukan hanya kita dibimbing, tapi kita juga harus mau gantian menolong orang lain. Membimbing orang yang lain. Sekarang saya bicara tentang anak-anak kita. Ya, anak-anak muda. Siapa yang akan membimbing anak-anak ini? Udah pasti kita yang pertama. Saya ada dilema. Waktu saya ada di Teens Ministry, saya lihat dari tahun ke tahun angkatan-angkatan yang baru. Yang dari KKK masuk ke SMP. Saya melihat mereka masih sangat muda sekali. Mereka secara pengetahuan firman Tuhan ada. Tapi ada yang tergelitik di hati saya. Karena kalau saya tanya, misalkan kamu mau ini, karakter study, sebelum nanti Bible study. Jawabannya adalah saya belum dulu Kak,
belum siap bang, nanti aja bang, belum sekarang bang. Itu jawabannya. Kenapa saya tergelitik? Saya ngerasa gini, salah gak sih saya nanya? Salah gak ya kira-kira? Karena anak saya pun belum Bible study. Tapi saya gak suruh orang lain tanya dia mau Bible study atau enggak. Saya yang tanya dia. Karena saya orang tuanya. Yang ada di kepala saya, kenapa untuk Bible study saya harus dapat persetujuan dari anak? Sementara saya tahu itu bagus. Yang ada di kepala saya, bahkan saya gak pernah izin sama anak saya, kamu udah siap sekolah belum nak? Belum pak, ya udah 10 tahun lagi ya. Emang gitu? Buat supaya anak kita bisa bertahan di dunia, kita gak tanya dia, mau sekolah, mau belajar baca, udah siap belajar baca, gimana perkalian udah mau hitung? Pernah kita tanya gitu? Gak ada. Masuk sekolah, gak bangun tidur, geret, siram kamar mandi, betul? Itu yang kita lakukan, bayangin itu buat sekolah. Pasti sukses gak? Enggak. Tapi penting gak? Penting. Tapi mana yang lebih penting sama Bible study? Yang di kepala saya adalah yang saya mau rubah. Hari ini kita lagi godok itu di Citra Raya. Bahwa kita lagi buat satu sistem. Semua yang lulus KKK itu akan langsung lanjut ke karakter study dan Bible study dan tidak ditanya. Pertanyaannya adalah nanti, apakah kamu siap jadi murid? Itu baru ditanya. Tapi Bible study itu adalah bagian dari pembimbingan. Gimana caranya kalau bayi baru lahir, mau belajar jalan nak? Ya udah. Gimana? Itu bagian dari pembimbingan. Hari ini kita punya anak-anak kita, emang siapa yang harus bimbing mereka? Yang saya khawatir bukan soal anak-anak generasi berikutnya nanti gak ada yang meneruskan di jemaat ini. Bukan itu. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak ada keyakinan bahwa Bible study lebih penting daripada pelajaran di sekolah. Wah, come on. Anak saya bilang sama saya, dia pingin banget kuliah ke luar negeri. Saya kasih syarat. Yang pertama, gaji papa gak cukup. Kamu cari beasiswa lah. Gaji papa gak cukup. Kamu cari beasiswa, gimana caranya kamu cari. Itu satu. Yang kedua, harus ada jemaat di sana. Yang ketiga, kamu jadi murid pelayanan dulu di sini. Papa lihat kamu melayani, papa lihat iman kamu sudah kuat, kamu boleh pergi. Tapi kamu baru jadi murid kelas 3 SMA atau kapan kamu mau keluar? Sorry, no. Saya bilang, ini untuk anak saya. Berbeda, saya kenal anak saya tahu. Kenapa? Karena saya yang salah mendidik dia. Saya baru jadi murid, saya terlambat. Anak saya sudah terlanjur tumbuh dengan pikiran-pikiran sukses. Jadi, udah terlanjur begitu. Udah terlanjur itu yang ada di kepalanya dia. Jadi sekarang saya yang harus reprogramming. Aduh, ini siapa yang naruh di sini? Saya sendiri padahal. Jadi saya tahu banget bahwa dia belum siap dilepas. Bukan karena dia tidak mandiri, anak saya sangat mandiri. Saya dan Jessica bisa pelayanan pergi keluar kota, tinggalkan anak saya berdua di rumah dan kami oke. Karena saya tahu kakaknya akan menjaga adiknya. Dia udah sering masakin makanan buat adiknya. Anak saya sangat mandiri. Dia nggak manja, dia nggak pernah cranky mau beli ini beli itu. Dia tahu papanya nggak ada duit, jadi dia aman aja. Aman, anak saya aman. Jadi bukan masalah kemandiriannya, tapi masalah imannya. Imannya kepada Tuhan. Karena saya tahu hari ini dia survive karena saya kasih dia makan. Dia bisa sekolah karena ada biayanya dia bisa sekolah. Tapi kalau nanti dia keluar sana, dia mencoba untuk dia hidup sendiri dengan tenaganya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Saya tahu dia belum siap. Apalagi kalau kemudian dia langsung terima gaji besar. Dia gak akan pernah datang ke Tuhan. Dia gak butuh Tuhan. Jadi saya tahu bahwa inilah pembimbingan yang harus saya lakukan untuk anak saya. Hari ini kita lihat keluarga kita. Kalau kita mau anak kita setiap hari baca Alkitab, jangan disuruh, tapi diajak. Mentoring, kasih contoh, bukan nyuruh. Kalau kita mau anak kita untuk bisa datang beribadah, semangat ke gereja, diajak. Jangan tidur, ya udahlah, minggu depan gereja ya, tinggal. Gak bisa. Kalau sekolah aja kita geret, kenapa ke gereja didiamin? Emang dia bisa sekolah berkatnya dari mana? Jadi ini semuanya berhubungan tentang iman kita juga. Justru kalau kita mau lihat iman kita seberapa ke Tuhan, lihat apa yang kita bimbing ke anak kita. Apakah kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan dan keselamatan,
kita nggak akan kasih anak kita yang lain. Dan kita nggak peduli, mau dia masuk hukum, mau dia masuk bisnis, mau dia masuk akuntansi, udah nggak penting. Yang penting dia masuk jadi murid Yesus. Karena sisanya kita tahu, dia akan menjalani seluruh hidupnya bersama dengan Tuhan. Bukan kita lagi. Kita terbatas, Tuhan tidak. Jadi saya mau ajak, karena ini parents, ya kebanyakan, married ministry, saya mau ajak kita untuk jadi mentor untuk anak-anak kita. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Mungkin Abraham akan khotbah di sini. Mungkin Felix sudah jadi pelayan. Kita nggak tahu. Mereka yang akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi mari kita bimbing anak-anak kita, grup kita juga. Hari ini kita punya grup. Aman bro, PDA rutin, PDG rutin. Saya pernah ketemu grup yang seperti itu. Dan sekarang udah nggak ada lagi. Ini bukan tentang ritual. Ini tentang imannya. Ini tentang imannya. Ini bukan tentang asal ada PDA dan PDG. Apalagi kalau PDA-nya numpang. Hah? Come on, ngapain? Emangnya kamu kerja numpang? Kan enggak, kerjaan sendiri. Kenapa PDA numpang? Emang pekerjaan utamanya apa? Kita kan murid Yesus. Sorry ya kalau rooming. Tetapi saya mau encourage kita lagi. Supaya kita bisa punya prioritas yang benar. Come on, kita murid Yesus. Apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita. Itu adalah part-time-nya. Kalau saya mahasiswa, tapi saya murid Yesus, maka saya adalah seorang murid Yesus dengan part-time mahasiswa. Mahasiswanya part-time, murid Yesusnya yang nomor 1. Itulah kita semua. Lanjut lagi. 2 Timotius 3, ini yang tadi ya, ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini menurut saya sangat menarik karena apa? Karena di ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, kalau manusia kepunyaan Allah ini tidak mendapatkan manfaat dari firman Tuhan yang di ayat 16, berarti dia belum diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Supaya lebih mudah kita lihat langsung dari contohnya ya. Ini poinnya adalah reprogram. Kita belajar dari Salomo. Pengkhotbah 2. Ini kitab Pengkhotbah adalah kitab yang terakhir ditulis Salomo di hari tuanya. Ya, jadi mirip dengan 2 Timotius. 2 Timotius ditulis Paulus di akhir hidupnya. Pengkhotbah juga. Nah, saya mau ajak kita lihat di kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Salomo mengumpulkan semua perak, harta benda, kepunyaan raja-raja. Mengumpulkan kota-kota, kekuasaan. Dia juga punya banyak istri. Kita tahu 300 istri, 700 gundik. Kemudian dia bilang dia lebih besar dari siapapun. Dia terkenal bahkan Ratu dari Mesir, Ratu Syeba bisa datang untuk cuman pengen kenalan sama Salomo. Dan dia bilang bahwa dia punya hikmat. Terus dia bilang lagi, dia tidak merintangi apapun yang dikehendaki matanya karena nggak ada rintangannya. Karena apa? Karena memang selama hidupnya dia itu berjerih payah. Kenapa saya nggak boleh menikmati hasil kerja saya? Itu kan hasil kerja saya. Kenapa saya tidak boleh beli ini, beli itu? Kenapa saya nggak boleh punya hidup yang seperti ini? Ini kan saya punya kehidupan seperti ini karena kerja keras saya. Itulah Salomo. Ya, ini Salomo. Saya dulu pingin banget kayak gini. Suatu hari nanti punya passive income, punya usaha, punya aset, nggak perlu bekerja lagi. Saya bisa beli apa yang saya mau liburan kemana suka-suka saya, bebas secara waktu. Pingin banget, siapa yang gak pingin? Salomo udah alamin itu. Dan dia bilang,
Itu semua adalah hasil kerja saya. Itu karena saya berhikmat, itu kata Salomo. Tapi kita lihat ayat 11-nya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dia bilang, dia udah punya semuanya itu, tapi semuanya itu ternyata sia-sia. Ternyata semuanya itu tidak memberikan jawaban atas hidupnya. Tidak memberikan kepuasan, kepenuhan di dalam hidupnya. Dia bilang, dia menghabiskan seluruh umur hidupnya untuk melakukan hal yang sia-sia. Ya, kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang penyesalan Salomo di kitab Pengkhotbah. Bahkan dia bilang, ternyata orang berhikmat sama orang fasik, nasibnya sama aja. Dua-duanya bakal mati. Jadi buat apa selama ini saya berhikmat? Itu katanya Salomo. Bayangin. Ini orang paling berhikmat. Kondisi terakhirnya itu penuh dengan penyesalan. Jadi apa yang dia punya? Harta benda, popularitas, kuasa. Semuanya kata Salomo, omong kosong ternyata itu semua. Ternyata bukan itu yang dibutuhkan oleh manusia. Ternyata bukan itu yang perlu dicari oleh manusia. Kita bandingkan satu lagi. Paulus di surat 2 Timotius ditulis dari dalam penjara. Nggak ada orang yang mau kayak Paulus, saya pun nggak mau. Sebelum saya dibaptis saya tanya sama Bro Jul, Bro Irfan, sama Bro Sahat. Ntar kalau saya jadi martir gimana? Bro Sahat jawabnya, ya Tuhan kan pilih-pilih juga lah. Saya sakit hati tapi ya oke lah. Setuju juga saya. Yang penting jangan saya martir. Saya pikir gitu, saya nggak mau jadi Paulus di penjara di sini, penjara di sana, karam kapal, nggak mau. Tapi lihat apa isi surat Paulus. 2 Timotius 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bahkan Paulus bilang dia di penjara itu adalah bagian dari pertandingan yang dia jalankan. Dia mengalami karam kapal, dia bilang itu hanya perjalanannya. Supaya dia bisa mencapai ke garis finish. Tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Bahkan kita hari ini baca tulisannya Paulus, tapi saya yakin Petrus, Yohanes Markus, siapa lagi? Thomas, bahkan Thomas yang tadinya ragu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah orang akhirnya mendirikan gereja di India. Bayangkan. Dan semuanya mati martir. Semuanya. Gak ada satupun yang di penghujung hayatnya bilang, bercanda. Ya Yesus bukan Tuhan. Gak jadi. Gak ada. Mereka bilang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka bertumbuh dalam pengenalan mereka akan kebenaran. Pengenalan mereka akan Tuhan. Sehingga mereka gak lagi diombang-ambingkan oleh dunia ini. Saya tahu, saya hari ini masih bisa gak diombang-ambingkan? Bisa banget, makanya saya tahu saya harus banyak bertumbuh. Jadi saya harus lebih banyak melayani lagi. Saya harus lebih banyak lagi terlibat di dalam misinya Tuhan. Karena itulah perlombaan kita sebetulnya. Itulah jalur yang harus kita tempuh. Mungkin hari ini kita lagi stagnan. Lagi capek rohani. Lagi mau camping dulu lah, belum mau maju lagi. Berasa sudah cukup. Tapi percaya, kalau besok kita masih bangun lagi, masih bernafas. Berarti Tuhan bilang belum selesai cuy. Belum selesai. Dan Tuhan masih nunggu, ayo jalan lagi. Ayo jalan lagi. Kita akan meninggal mungkin dengan kondisi yang tidak sama. Yang berbeda-beda. Tapi semuanya Tuhan yang tentukan kapan finishnya. Jadi kalau besok kita masih bangun lagi dari tidur kita, berarti itu belum finish. Berarti itu belum selesai. Berarti kita masih harus terus berjuang. Dan apa yang membedakan? Kenapa Paulus di penjara bisa seperti ini? Sementara Salomo dalam segala kemegahannya, itu malah jadi penjaranya buat dia. Karena Paulus mengalami yang namanya fulfillment. Hidupnya penuh. Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kita ini ciptaan. Bukan pencipta. Kalau hari ini ada burung
yang harusnya diciptakan untuk terbang, tapi dia pilih nyelam di dalam laut, dan dia bilang hidupku sangat sengsara. Yang salah burungnya. Memang dia nggak diciptakan buat berenang di laut. Yang tahu kita ini mau diciptakan untuk apa, gimana supaya hidup kita penuh, itu Tuhan. Kita harus terima bahwa kita punya free will. Mungkin saya lebih setuju free choice. Saya setuju. Kita punya pilihan bebas. Tapi kita tidak punya kehendak bebas. Kehendak bebas hanya punya Tuhan. Contoh, kalau saya punya kehendak bebas, hari ini saya mau borong apa aja yang ada di hypermart. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti saya nggak punya kehendak bebas. Saya mau sekarang juga saya terbang. Nggak bisa. Saya mau langsing. Udah nyoba bertahun-tahun. Nggak bisa. Tapi bisa itu bisa. Artinya apa? Saya nggak punya kehendak bebas, tapi Tuhan punya. Yang kita punya sebetulnya apa? Pilihan bebas. Mau pilih ikut Tuhan apa enggak? Itu doang. Kita punya uang. Uang ini mau buat apa? Mau buat persepuluhan? Boleh. Mau buat jajanin orang? Boleh. Mau kita tabung? Boleh. Itu pilihan bebas. Hanya sebatas itu yang kita bisa pilih. Tapi mau lahir dari siapa? Nggak bisa pilih. Lahir di negara mana? Nggak bisa pilih. Siapa orang tua kita? Nggak bisa pilih. Ada keterbatasan, kita hanya punya pilihan bebas. Tapi bukan kehendak bebas. Jadi berhenti berpura-pura bahwa kita punya kehendak bebas. Enggak punya. Kita hanya bisa mengambil keputusan berdasarkan posisi kita berdiri hari ini di mana. Dan yang tahu jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik, itu cuma Tuhan. Itulah kenapa Paulus, meskipun dia ngelewatin begitu banyak rintangan, tapi hidupnya penuh. Hidupnya penuh, enggak kosong. Sementara Salomo, meskipun dia mengikuti semua keinginan hatinya, dia enggak kekang matanya. Apa yang dia lihat, yang bikin hatinya bersukacita, dia ambil, dia beli. Tapi di akhir hidupnya dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Kita udah lihat ini langsung. Alkitab dengan jelas, perjanjian lama ada Salomo, perjanjian baru ada Paulus. Pilihannya di tangan kita. Apakah kita mau jadi orang yang punya hidup yang penuh, hidup yang sesuai dengan desainnya Tuhan. Sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Atau kita mau kayak Salomo, yang sesuka hatinya dia lakukan, tapi kemudian mengakhiri hidupnya dengan penyesalan. Jadi hari ini ada 3 poin yang kita belajar. Pertama adalah tentang repentance, pertobatan. Kita mau beribadah, pastikan kita punya pertobatan yang benar. Apa itu pertobatan yang benar? Pertobatan yang benar adalah pertobatan yang terus menghasilkan buah. Bukan pertobatan yang kemarin ngaku minta maaf sama si ini, minta maaf sama si itu, damai sama si ini, damai sama si itu. Tadinya ngerokok, sekarang gak lagi. Tadinya mabok, sekarang gak lagi. Terus habis itu selesai. No, itu baru langkah awal. Setelah itu masih banyak pertobatan-pertobatan yang berikutnya. Gak mau mengasihi orang yang susah. Pertobatan apa lagi? Nggak mau reach out orang-orang yang mungkin kita nggak nyaman. Nggak mau fellowship dengan grup tertentu mungkin. Nggak mau kenalan dengan orang tipe tertentu mungkin. Saya nggak tahu. Tapi itu terus, makanya disebutnya hidup dalam pertobatan. Bukan pernah bertobat. Pernah bertobat itu artinya udah nggak tobat lagi dia. Tapi kita hidup dalam pertobatan. Yang kedua, role model. Tadi ada 2 poin, mentee dan mentor. Kita harus siap jadi mencari role model dan menjadi role model juga untuk orang lain. Kalau hari ini kita takut hidup kita dikoreksi orang, berarti masih ada yang salah. Justru jangan takut, disitulah bagusnya. Disitulah bagusnya ketika orang bisa ngeliat kita kurang di mana. Kita ini di mana. Istri saya, tadi pagi juga dia udah senewan pas mau berangkat. Karena kita di ADS agak lama. Jadi otomatis berat saya kan turun. Nggak mungkin ya, naik lah. Jadi waktu mau pilih baju, bingung, kok tiba-tiba gak muat. Akhirnya tinggal satu ini, saya paling nyaman. Dia langsung ngomong, enggak, ini kata orang-orang garis bahunya gak pas di bahu. Aku gak perhatiin. Iya, orang-orang kan dumelnya ke aku, gak ke kamu. Saya kan gak ada yang komplain, saya tenang-tenang aja. Tapi istri saya yang stres pilihin saya baju. Tapi itu bagus. Bayangin kalau gak ada yang kasih tahu, mana bisa saya bertumbuh dalam hal fashion. Sementara anak saya senang banget fashion. Inilah yang ininya, beda banget, dia beli harus brand tertentu, merek tertentu. Saya aja gak tahu itu ada merek itu, dia tahu. Tapi itu baru contoh kecil, masih banyak lagi hal-hal yang lain, blind spot mungkin.
Mungkin dosa tersembunyi yang kita nggak tahu, tapi orang lain mungkin bisa lihat. Jadi penting banget untuk apa? Kita mau belajar dan mau mengajar. Ketika kita mengajar, orang jadi tahu, ternyata busuk orang ini. Bagus. Jadi kita tahu PR berikutnya apa pertobatannya. Itulah cara kita untuk bertumbuh. Yang terakhir, reprogram. Ada banyak kebenaran di dunia ini. Salah satunya Salomo, dia ikut kebenaran versi dunia. Senangkan hatimu, kamu unlimited, bisa jadi apa aja, bisa punya apa aja. Dan Salomo dapatkan itu, tapi itu sia-sia. Karena itulah kebenaran versi dunia. Cuma ada satu kebenaran yang paling benar, adalah versinya Tuhan. Dan Paulus sudah melakukan itu, dan dia tulis di dalam suratnya. Jadi kita harus siap untuk reprogram, kosongin. Kebenaran-kebenaran yang selama ini kita pikir harusnya saya ini, harusnya saya ini, kosongin. Lihat ke firman Tuhan, selalu cek apakah memang begitu yang dibilang firman Tuhan atau enggak. Semoga firman ini bisa merefresh kita lagi juga, sehingga kita bisa punya kesalehan yang betul-betul kita mau bangun di atas dasar iman yang benar. Dan semoga kita semua sebagai satu jemaat betul-betul kita terus bertumbuh lagi, kita semakin impactful. Saya semangat banget, bahkan saya dengar minggu depan GPS sudah mau ada ibadah sendiri di Pamulang. Wah, ini GPS. Keren banget. Ya, tahun depan mungkin sudah akan mulai ibadah sendiri, dan berikutnya saya dengar juga dari Pak Sahat bahwa Pasar Kemis akan menyusul. Bayangin. GKDI Tangerang yang dimulai sama Kawati beberapa tahun yang lalu. Yang tadinya gedung aja nggak punya. Sekarang sudah jadi 2. Dan segera 3 dan 4. Kita akan ada di berbagai tempat. Kita akan terus bertumbuh. Lihat kerja Tuhan. Orang-orang yang mau ikut, mereka akan berubah. Orang-orang yang mau ikut, Tuhan akan ubahkan hati mereka. Jangan sampai kita ketinggalan. Ini perlombaan. Jangan sampai kita left behind. Dan ini berhubungan juga dengan ulang tahun gereja kita. Tahun ini kita akan merayakan ulang tahun kita yang ke-30 tahun. 30 tahun. Yang dibangun 30 tahun lalu, hari ini sudah semakin berbuah dan berbuah. Itu menandakan bahwa iman semakin tercocok di Tangerang ini. Dan kita berharap bahwa kita semua di sini juga punya iman yang terus mengakar, bisa berbuah banyak, bahkan juga terus kita teruskan lagi ke anak-anak kita. Pesan saya terakhir, Bible study bukan pilihan, itu bagian dari pembimbingan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa diingatkan lagi Tuhan, untuk kami bisa menjaga kesalehan kami, untuk kami bisa punya hati yang benar Tuhan, di dalam kami beribadah kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau bukakan mata hati kami Tuhan. Bantu kami untuk kami melihat di area mana saja yang kami masih perlu bertumbuh lagi Tuhan. Jika ada ketakutan, jika ada keraguan, Tuhan kiranya Engkau mengasihani kami Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami power Tuhan, untuk kami bisa percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.